Guys, kalau kalian lihat foto ini, menurut kalian mana suami dari wanita yang ada di dalam foto tersebut? Ya, jawabannya adalah semuanya. Nah, itu merupakan foto dari sebuah keluarga yang berada di Nepal, yang dimana dalam foto tersebut menampilkan satu orang wanita yang memiliki suami lebih dari satu orang. Dan mereka semua merupakan satu keluarga. Nah, praktik yang demikian itu dikenal dengan istilah poliandri. So, di konten kali ini kita akan membahas tentang poliandri yang terjadi di Nepal, atau lebih tepatnya di desa-desa terpencil yang berada di wilayah pegunungan Himalaya. So, sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk di-like video ini terlebih dahulu dan tonton sampai akhir. Dunia pernikahan pada umumnya yang kita tahu yaitu sepasang suami istri atau satu laki-laki dengan satu perempuan yang dimana ini dikenal dengan monogami. Dan selain itu ada juga yang cukup sering terdengar bahkan di beberapa budaya ini dipraktikan. Dan selain itu di beberapa agama pun praktek pernikahan semacam ini diperbolehkan, yaitu seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang. Dan yang seperti ini dikenal dengan istilah poligami. Nah, sementara itu berkebalikan dengan poligami, seorang wanita yang memiliki atau menikah dengan lebih dari satu laki-laki, maka itulah yang disebut dengan istilah poliandri. Nah, sejauh yang aku tahu praktik poliandri ini berdasarkan dari Wikipedia, itu dikatakan bahwa hampir semua agama melarang praktik pernikahan yang semacam itu. Dan kalaupun ada, ya kita pasti tahu ada sebuah praktek poliandri yang cukup terkenal dan itu pun hanya ada di kisah Mahabharata. Yang dimana diceritakan dalam kisahnya Drupadi menikahi 5 orang pria yang dikenal dengan Pandawa. Dan selain itu di dunia nyata praktek pernikahan macam tersebut itu masih dilakukan di sebuah suku atau beberapa suku di desa terpencil yang berada di pegunungan Himalaya wilayah Nepal. Nah, untuk praktik poliandri ini sendiri itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Dan yang menariknya praktek pernikahan semacam ini itu masih terlestarikan atau masih dilakukan bahkan sampai saat ini. Jadi dalam prakteknya tradisi tersebut apabila ada seorang wanita yang sudah cukup umur untuk menikah, nah di situ dia akan dijodohkan dengan seorang laki-laki biasanya itu tetangganya dan setelah itu dilangsungkan sebuah pernikahan. Dan praktik pernikahan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan pernikahan yang lainnya. Dengan kata lain, jika ada seorang wanita yang menikah dengan laki-laki dan laki-laki itu memiliki saudara laki-laki juga, maka secara langsung wanita itu menjadi istri dari kedua laki-laki itu. Dan kalau misalkan si suaminya itu memiliki adik kecil, maka si adik yang kecil itu akan diurus oleh istrinya sampai dia dewasa. Dan kalau misalkan si adik tirinya itu sudah dewasa, maka dia biasanya akan menjadi suami si istrinya juga. Jadi dengan kata lain, si adik kecil ini yang sudah dewasa, dia juga bisa menikahi wanita atau kakak iparnya yang sudah dinikahi oleh kakaknya sendiri. Jadi kalau misalkan kalian bingung, intinya itu praktik poliandri yang dilakukan di Nepal ini, itu terjadi dalam satu keluarga. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang memiliki anak laki-laki lebih dari satu, maka ya semuanya itu memiliki istri yang sama, yaitu satu orang. Jadi bisa dibilang antara adik dan kakak ya mereka berbagi satu orang istri. Dan kalau misalkan si istri ini punya anak, itu semua suaminya juga dipanggil ayah. Jadi dalam konteks ini tidak ada yang namanya paman. Jadi ya semuanya ayah. Toh semuanya merupakan suami dari si wanita itu juga kan. Nah meskipun antara kakak beradik harus berbagi istri, tapi uniknya di antara mereka itu tidak ada rasa cemburu sama sekali. Nah misalkan kalau ada salah satu suaminya yang ingin berhubungan dengan istrinya itu, maka biasanya itu akan bergiliran dalam tanda kutip, tidak akan secara bersamaan. Dan kalau misalkan yang ingin berhubungannya itu berbarengan antara si kakak dan juga si adik, maka si adik itu akan mengalah dan mempersilahkan kakaknya untuk berhubungan dengan istrinya. Dan selain itu ternyata di desa ini pun, di desa yang dimaksud ini, selain praktik poliandri, di sini juga terjadi praktik pernikahan sedarah. Jadi kalau misalkan punya anak banyak, punya anak laki-laki banyak dan juga punya anak perempuan,
Itu biasanya mereka ya sesama saudara akan dinikahkan juga. Selain praktek poliandri yang notabene beda keluarga antara si wanita dan juga si suami-suaminya itu. Nah, jadi kenapa sih praktek yang semacam ini masih berlangsung di sana di wilayah desa terpencil tersebut? Kira-kira alasannya apa? Nah, sebenarnya ada beberapa alasan yang membuat praktik poliandri ini terjadi di sana. Dan yang pertama tentu saja ini karena faktor ekonomi. Jadi mereka ini rata-rata hidup dalam garis kemiskinan dan karena mereka tinggal di sebuah desa terpencil di pegunungan Himalaya, hal itu membuat mereka hanya memiliki sedikit lahan yang bisa digarap untuk mereka bertahan hidup. Dan karena mereka hanya memiliki sedikit lahan, maka lahan tersebut ya sebisa mungkin mereka pertahankan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan praktik poliandri ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepemilikan lahan tersebut. Jadi intinya ini tuh berkaitan dengan pembagian warisan, yang dimana warisan tersebut itu dibagikan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, dan pembagiannya itu melewati anak laki-laki. Dan dengan melakukan praktik poliandri yang notabene dilakukan antara kakak beradik, maka warisan atau lahan tersebut ya tidak usah dibagikan ke antar semua anak laki-laki. Toh mereka semua itu kan satu keluarga karena mereka memiliki istri yang sama. Jadi warisannya itu ya di situ-situ juga. Dan untuk praktik pernikahan saudara sendiri itu alasannya sama ya guys. Jadi untuk urusan pembagian warisan ya si orang tua itu akan mewariskan tanahnya tersebut ya langsung ke anaknya. Yang notabene anaknya itu yang menikah satu sama lain. Jadi hampir mirip lah antara yang poliandri beda keluarga dan juga yang melakukan praktek pernikahan saudara. Dan selain itu dengan memiliki banyak suami, maka otomatis akan mendapatkan pemasukan itu lebih banyak bagi keluarga. Jadi setiap suami yang notabene kakak beradik tersebut itu memiliki pekerjaan masing-masing dan uang hasil dari pekerjaannya tersebut akan diberikan kepada istri mereka, yang dimana memang istri ini memiliki peran untuk mengatur keuangan keluarga. Dan di sini pun dikatakan kalau misalkan ada salah satu suaminya yang meninggal, maka si wanita tersebut yang menjadi istri tersebut ya dia tidak perlu khawatir karena dia masih memiliki suami yang lain yang bisa menaunginya. Nah, selain faktor ekonomi, ada juga faktor yang lainnya, yaitu faktor keamanan bagi si wanita itu sendiri. Jadi dalam tradisi mereka, wanita itu biasanya mereka tidak suka kalau ditinggal sendirian di rumah. Dan itu pun ada alasannya. Jadi wanita di sana itu takut kalau mereka jadi korban kejahatan dari pria-pria yang ingin menggodanya. Yang dimana hal ini tuh ya bisa dibilang cukup sering terjadi di sana. Dan selain itu, selain gangguan dari pria-pria jahat, mungkin juga ada gangguan yang lain, bisa dari hewan liar mungkin, atau apapun itu yang bisa membahayakan si wanita itu dan juga anak-anaknya. Nah, makanya dengan itu, kalau misalkan memiliki suami lebih dari satu, maka pada saat suami lain sedang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, maka salah satu suaminya itu akan tetap di rumah dengan tugas menjaga istri dan juga anak-anaknya. Dan dengan itu, dengan adanya satu suami yang tetap tinggal di rumah, maka dipastikan keamanan bagi si wanita dan juga anak-anaknya ya bisa dibilang terjamin. Nah, kalau misalkan kita perhatikan sebenarnya praktik poliandri yang berlangsung di sana itu bukan hanya sebatas tradisi, melainkan cara mereka untuk mempertahankan hidup. Jadi ya dengan keterbatasan lahan yang mereka miliki untuk bertahan hidup di sana, maka ya faktor alam ini ya mau tidak mau memaksa mereka untuk melakukan praktik poliandri. Dan gak kebayang kalau misalkan mereka melakukan monogami, maka ya harta warisan itu akan dibagi ke semua anak laki-lakinya, yang setiap anak laki-lakinya itu memiliki satu keluarga. Jadi satu petak tanah nih yang buat menggarap lahan itu dibagi kepada misalkan 7 orang anak laki-laki yang berbeda keluarga, yaitu yang ada malah tekor, malah bisa terjadi konflik di antara mereka. Ya mungkin kan bisa begitu juga. Maka dari itu bagi mereka dengan melakukan praktik poliandri, hal tersebut membuat segalanya atau hidup mereka itu menjadi lebih mudah. So itulah tradisi poliandri yang terjadi di desa terpencil di wilayah Nepal atau tepatnya di pegunungan Himalaya. Dan ya kalau kita kaji lagi memang ini tuh berkaitan dengan cara mereka untuk bertahan hidup di ya tempat yang ekstrim itu.
Jadi menurut kalian bagaimana guys? Aku mau tahu pendapat kalian tentang praktik poliandri di Nepal ini. Dan selain itu kalau misalkan aku ada kesalahan atau ada sesuatu yang harus dikoreksi, jangan lupa untuk diketik di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like lagi kalau misalkan kalian belum like videonya. Dan kalau misalkan belum di subscribe, kalian boleh juga untuk subscribe. Dan ya segitu saja untuk konten kali ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya.